Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Adik-adik mahasiswa mahasiswi Fakultas Syariah YIN Pontianak, video ini adalah video tentang pengantar untuk mata kuliah Masail Fiqhiyah. Kalian perhatikan dan simak baik-baik video ini karena ada beberapa hal penting yang akan. Yang pertama, ta'rif atau definisi masail fiqhiyah. Masail fiqhiyah. Masail itu adalah bentuk jamak dari kata masalah yang bermakna perkara, problem, pertanyaan atau persoalan, atau bahasa kita sudah disadur menjadi masalah-masalah. Sedangkan fiqhiyah itu berasal dari kata fikih yang itu bermakna pemahaman. Jadi permasalahan-permasalahan secara fikih. Secara teknis, fikih itu didefinisikan dengan al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah atau perbuatan, yang mana hukum-hukum itu diambil, disadur dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Maka oleh sebab itu definisi masail fiqhiyah kurang lebih bermakna problematika atau persoalan hukum fikih yang dihadapi oleh kaum muslimin. Pada umumnya hal itu dikaitkan dengan kasus-kasus hukum yang kontemporer, al-waqa'i yang nyata, kekinian, dan belum ada atau belum diketahui keputusan hukumnya. Itulah definisi dari masail fiqhiyah. Tujuannya adalah mata kuliah ini ingin memberikan bekal pengetahuan serta keterampilan kepada kalian para mahasiswa, supaya mahasiswa itu mempunyai kemampuan dalam hal memecahkan persoalan-persoalan atau kasus yang membutuhkan kepastian hukum, terutama peristiwa-peristiwa agama, peristiwa-peristiwa yang sifatnya fenomena atau berupa realitas. Serta kalian diharapkan bisa menghimpun semua jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Merumuskan jawaban dari masail fiqhiyah itu tak akan bisa dipisahkan dari kitab acuan dalam menetapkan sebuah hukum. Artinya bahwa bicara masail fiqhiyah, maka kalian pasti akan bersinggungan dan membutuhkan referensi berupa kitab-kitab klasik, yaitu sebuah kitab yang muktabaroh. Muktabaroh itu artinya kitab itu sudah diakui keabsahannya. Jadi tak bisa bicara masail fiqhiyah tanpa bicara kitab. Nah, dalam menetapkan sebuah hukum masail fiqhiyah, tentu kita tetap berpegang teguh terhadap sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, untuk menetapkan sebuah hukum yang tak disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis, kita akan merujuk kepada kitab-kitab klasik. Cara untuk menemukan jawabannya ada beberapa metode. Yang pertama yang disebut dengan metode qauli. Metode qauli itu adalah suatu cara istimbat hukum dengan mempelajari masalah yang dihadapi, lalu mencari jawabannya pada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama 4 imam mazhab dengan merujuk langsung pada isi teks aslinya. Itu yang disebut dengan metode qauli. Jadi ini adalah metode yang digunakan
untuk memecahkan atau menemukan masalah-masalah, menemukan jawaban dari masalah-masalah fikih. Yaitu dengan mempelajari masalah yang dihadapi lalu cari jawabannya dari kitab-kitab fikih dalam 4 mazhab dengan mengacu atau merujuk langsung pada bunyi teksnya. Jadi lihat bunyi teks dari kitab itu, atau dengan kata lain, metode qauli ini artinya mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu. Jadi jawabannya sudah ada dalam kitab. Nah, tinggal ditampilkan teksnya. Itu yang dimaksud dengan metode qauli. Lalu yang kedua, yang disebut dengan metode ilhaqi. Metode ilhaqi itu prakteknya adalah istinbat hukum dengan cara menyamakan hukum sebuah masalah atau kasus yang belum dijawab oleh kitab-kitab klasik itu, disamakan dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab tersebut. Memang metode ilhaqi ini adalah metode yang mirip dengan metode kias. Tapi ada perbedaan antara metode kias dengan metode ilhaqi. Kalau metode kias itu menyamakan suatu hukum yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan pada nas Al-Quran dan hadis. Sedangkan metode ilhaq itu artinya menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks sebuah kitab. Jadi kalau ilhaq itu lebih kepada Al-Quran dan hadis, sedangkan ilhaqi itu menyamakannya pada kitab-kitab klasik mu'tabaroh. Artinya bahwa kalau ada sebuah masalah fikih yang tak ditemukan redaksi jawabannya dalam kitab-kitab kuning yang mu'tabaroh itu, maka jalan keluarnya adalah ya menggunakan metode ilhaqi ini, atau ilhaqul masail binawriha, menyamakan sebuah hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh para imam mazhab. Itu yang disebut dengan metode manhaji. Maka metode manhaji itu cara menyelesaikan masail fikih atau masalah keagamaan itu dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah yang digunakan oleh imam mazhab dalam merumuskan sebuah hukum. Nah, ini yang disebut dengan bermazhab dengan mazhab manhaji. Metodenya yang dipakai, bukan keputusannya, karena tak ditemukan jawaban atas sebuah fenomena atau atas sebuah masalah hukum. Nah, metode manhaji ini akan diaplikasikan saat metode ilhaqi dan metode qauli tak lagi bisa digunakan atau tak ditemukan dengan metode qauli dan ilhaqi. Kalau sebuah peristiwa tak ada jawaban hukumnya dalam kitab, atau tak bisa juga disamakan dengan metode ilhaqi, maka solusi yang ketiga atau alternatifnya adalah mengaplikasikan metode manhaji. Selanjutnya, cara untuk melakukan analisa sebuah kasus peristiwa keagamaan, yang pertama adalah kalian harus melakukan analisa masalah. Harus dilihat dulu sebab kenapa terjadi kasus itu. Itu harus ditinjau dari berbagai faktor. Di antaranya faktor ekonomi, politik, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Itu harus dilihat. Contoh peristiwa masail fikih di zaman ini yang sedang banyak terjadi adalah sholat berjamaah dengan menjaga jarak. Nah, masail atau fenomena itu tak boleh dilepaskan dari faktor yang menyebabkan
atau hal-hal yang melatar belakangi terjadinya peristiwa itu. Jadi kenapa ada orang sholatnya itu di zaman ini sholat berjamaahnya harus menjaga jarak? Ya karena ada sebabnya, ya karena ada masalah COVID, karena ada wabah COVID-19. Nah, hal ini tak boleh kita hilangkan dari analisa. Jadi analisa sebab. Lalu yang kedua adalah analisa dampak. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus. Dilihat dari berbagai aspek juga. Harus lihat, kalau dia sholatnya dempet, berjamaah tapi dempet, itu dampak positif dan dampak negatifnya bagaimana? Nah, hal yang seperti itu harus ditimbang. Barulah setelah analisa tentang sebab dan tentang dampak telah dipertimbangkan, maka kalian baru bisa melakukan analisa hukum. Artinya bahwa keputusan hukum tentang suatu kasus yang telah mempertimbangkan latar belakang sebabnya dan dampak di segala bidang, supaya hukum itu bisa betul-betul mengena. Nah, di sini saya sebutkan prosedur penyelesaian masalah hukum dalam masalah ketika terdapat hanya satu pendapat ulama dari kutubul mazahib al-arba'ah, hanya satu pendapat, maka langsung dipakai pendapat itu, kalau memang tidak ada perbedaan. Lalu dalam masalah ketika terdapat lebih dari satu, maka lakukan takrirur jama'i, yaitu dengan memilih salah satu pendapat dengan mempertimbangkan atau mengambil pendapat yang lebih maslahah ataupun yang lebih kuat. Ini ketika dihadapkan pada fenomena atau pada kasus di mana dalam kitab fikih ulama berbeda pendapat. Pilih salah satu yang paling kuat, yang paling maslahah. Itu cara untuk melakukan analisa terhadap masail fikhiyah. Konsekuensi dari yang namanya masail fikih itu adalah pasti timbul yang namanya perbedaan. Tak mungkin bicara masail fikih atau bicara masalah fikih tak timbul perbedaan, itu tak mungkin. Pasti ada perbedaan. Lalu yang kedua, yang terpenting dalam fikih itu adalah bagaimana cara mengistimbatkan sebuah hukum dari teks syariah. Bukan seberapa banyak teks syariah itu, tapi malah bias apa yang dimaksud atau apa yang dikandung dari teks hadis atau ayat itu. Jadi bukan seberapa banyak, tapi seberapa dalil itu mampu kita pahami bahwa dalil itu betul-betul adalah bicara tentang kasus yang sedang kita bahas. Ini yang disebut dengan istidlal. Bagaimana cara kita mengistimbatkan sebuah hukum dari teks syariah itu. Apakah teks itu betul bicara bisa digunakan untuk menghukumi peristiwa yang sedang kita bahas? Nah, begitu. Itu disebut dengan istimbat atau istidlal. Itu penting supaya kita ini tidak banyak-banyakan dalil. Buat apa dalilnya banyak tapi tak mengena, tak sesuai dengan konteks kasus dan peristiwanya. Ini yang harus kalian pahami. Nah, terkait dengan mata kuliah Masail Fiqhiyah ini, Masail Fiqhiyah ini ada 12 tema yang akan kita kaji bersama. Yang harus kalian diskusikan, yang harus kalian bahas. Saya cantumkan Masail Fiqhiyah mulai nomor 1 sampai dengan nomor 12. Ini yang akan kalian bagi. Pertemuan kedua, saya anggap kalian mempersiapkan. Kalian mulai presentasi pada pertemuan ketiga, mulai membahas pada pertemuan ketiga. Maka setiap kelas akan dibagi menjadi 12 kelompok. Metodenya tidak boleh kalian presentasi. Caranya adalah kalian setiap kelompok harus berdiskusi sesuai tema yang sudah dibagi. Kalian berdiskusi lalu kalian
kalian berdiskusi lalu kalian merekam diskusi itu. Jadi kalian buat video yang isinya adalah rekaman diskusi. Baik diskusi itu secara langsung ketemu face to face ataupun diskusinya secara daring. Setelah diskusi selesai lalu diupload di YouTube, linknya dibagikan kepada kawan-kawannya sehingga nanti isinya adalah nonton diskusi kalian. Tak perlu lagi presentasi dan sebagainya. Semua harus membuat video diskusi kalian supaya masing-masing berpendapat. Maka yang namanya masail fiqhiyah mesti dia bicara tentang pro dan kontra. Mesti dia ada pendapat yang boleh dengan tak boleh. Silahkan kalian screenshot materi masail fiqhiyah ini. Materi ini akan dibagi sesuai kelas kalian masing-masing. Demikian pengantar mata kuliah masail fiqhiyah dari saya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang tak paham, hal-hal yang tak jelas bisa kalian tanyakan di grup Telegram yang sudah kita buat. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau absensi. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.